Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Mustio Mawang. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin saya sampaikan bukan mengenai aplikasi keuangan, melainkan khusus tentang monetisasi channel. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada keluarga, sahabat, teman-teman, serta orang lain secara umum yang telah mendukung channel saya ini, yang telah memberikan subscribe-nya, like-nya, komentarnya, ataupun juga saran, motivasi, dan dukungan terhadap kemajuan channel saya ini. Sebelum saya memberikan tips bagaimana cara cepat monetisasi channel ini, di sini saya bercerita sedikit tentang sejarah atau historinya dari channel saya ini. Channel saya ini dimonetisasi kurang lebih sekitar 3 bulan. Tapi untuk channel saya ini dibuat atau bergabung sebenarnya di tahun 2013. Tapi untuk aktifnya cuma di tahun 2021 ini. Kenapa? Karena di tahun 2013 saya aktif ngeblog. Jadi saya lewat blogger saja membuat tutorial keuangan waktu itu. Tidak terpikir juga untuk membuat YouTube. Padahal tahun 2013 itu untuk persaingan YouTube ini sangat kecil atau tidak sebesar sekarang untuk persaingan di YouTube-nya. Ini mohon maaf di pinggir jalan, jadi agak sedikit bising suara kendaraan. Jadi sekali lagi, aktif channel saya ini di tahun 2021 ini. Terhitung mulai 2 Maret, jika tidak salah atau hilap, itu upload pertama saya. Saya upload waktu itu tentang Camtasia, jika tidak hilap ini, 2 Maret. Dan jika tidak hilap, tanggal 12 Juni kemarin, channel saya sudah dimonetisasi. Artinya cukup 3 bulan. Alhamdulillah sudah monetisasi, sudah mendapatkan iklan. Walaupun view-nya masih kurang-kurang banyak atau sedikit-sedikit juga ini. Tapi untuk pebisnis channel ini, Alhamdulillah semakin hari semakin maju. Itu tadi berkat kerja keras dan usaha serta dukungan dari teman-teman tentunya. Di sini kita buka saja tipsnya, sudah saya ketikkan di MS Word seperti ini. Saya beri judul cara cepat channel YouTube monetisasi bagi pemula sebagai pengalaman pribadi. Tentunya kita untuk mencapai sesuatu atau target atau tujuan atau yang kita inginkan, tentunya harus punya alat atau bahan atau perangkat. Sama saja dengan YouTube ini, jika tidak punya alat, tidak mungkin bisa membuat video di YouTube atau mengupload video di YouTube. Jadi pertama tentunya ada alat. Alatnya tidak perlu mahal, cukup sederhana saja. Jika tidak ada alat yang mahal, yang penting kita bisa maksimalkan alat yang sederhana itu. Karena banyak YouTuber yang mohon maaf tidak punya alat-alat canggih atau alat-alat lengkap, cuma punya HP saja, alhamdulillah bisa sukses, bahkan melebihi channel-channel yang lain yang punya alat lengkap seperti itu. Jadi tergantung kita memaksimalkannya atau memanfaatkannya. Di sini sebagai bahan saja, pertama tentunya punya HP atau Android, ini harus ada. Laptop jika ada lebih bagus. Aplikasi perekam video ini harus ada, contohnya KineMaster. Ini silahkan dicari atau di-install di Play Store. Di HP Android cukup banyak ini. Dan sejenisnya kamera video, ini jika ada sangat bagus, ini jika ada saja. Jika tidak ada, cukup HP dengan aplikasi perekam video ini. Dan yang tidak kalah penting, tentunya jaringan internet. Mohon maaf, ada suara kendaraan, jadi saya berhenti bicara. Jadi jaringan internet ini wajib ada, karena tidak mungkin kita mengakses YouTube tanpa sinyal atau jaringan internet. Yang kedua, tentunya kita punya niat, tujuan, target, ini wajib ada. Kenapa harus ada niat, tujuan, target ini?
karena sebagai motivasi dalam membuat video. Tanpa target atau niat, tentunya kita tidak akan termotivasi lebih baik. Misal contohnya membuat tutorial yang bermanfaat bagi orang lain, targetnya atau ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari YouTube, intinya ingin mendapatkan uang, tidak masalah, yang penting tinggal punya niat dan tinggal diaksi atau diusahakan nanti bagaimana caranya supaya target itu tercapai. Karena dalam agama kami atau Islam ada hadis, jika tidak khilaf, innama a'malu binniyat. Artinya secara sederhana, mohon maaf artinya tidak khilaf, sesuatu itu tergantung pada niatnya, seperti itu. Artinya niat dan tujuan ini sangat menentukan untuk kesuksesan kita. Ketiga, usaha, aksi atau ikhtiar. Ini yang tidak kalah penting juga. Yang mencakup usaha, aksi atau ikhtiar ini tentunya konten video atau membuat video. Jadi sebelum membuat video atau mengupload video harus diperhatikan terlebih dahulu video apa ini yang cocok dibuat untuk konten kita ini. Dan diperhatikan, dibaca petunjuk dan syarat yang berlaku pada YouTube untuk dimonetisasi video apa saja beserta yang tidak dimonetisasi seperti apa videonya harus dibaca terlebih dahulu. Artinya kita mengerti syarat-syarat dan ketentuan berlaku untuk monetisasi channel ini. Setelah itu kita baru membuat video. Pertama tentunya kita menentukan tema atau judul video. Ini sangat menentukan juga, usahakan sesuai dengan profesi atau bakat kita atau kemampuan kita. Ini usahakan saja. Atau hobi seperti itu. Dan diberi judul yang menarik lah, artinya yang paling banyak atau umum dicari oleh orang lain. Jika seperti tutorial, harus benar-benar bisa memainkan kata-katanya atau kalimatnya supaya nanti waktu dicari video kita ini juga akan muncul di pencarian, baik itu di browsing di Google atau di channel YouTube-nya sendiri, di berandanya. Jika dicari atau diketikkan kata kuncinya maka akan muncul. Intinya di sini bermain kata kunci atau istilahnya SEO. Kata kunci judul harus benar-benar bisa memainkan. Yang kedua, isi video. Isi video ini tentunya terkait dengan tema atau judul video. Jika isi videonya menarik, tentunya akan menjadi nilai jual atau nilai plus terlebih pada konten ini. Thumbnail ini harus benar-benar disesuaikan atau diedit sebagus mungkin dengan tema atau isi videonya agar bisa menarik minat orang lain membuka video kita jika tampil di beranda YouTube seperti itu, atau di halaman YouTube atau di halaman Google seperti itu. Untuk thumbnail ini bagi kaula muda atau anak-anak muda sangat mudah membuatnya karena banyak aplikasi atau software yang menyediakan thumbnail ini. Yang keempat, di sini editing videonya, diusahakan editingnya bagus atau menggunakan software yang bagus sehingga menarik untuk ditonton atau dilihat oleh orang lain. Kelima, penampilan, informasi dan bahasa yang disampaikan dalam video bagus juga menarik, ini diusahakan. Bagi yang punya keahlian dalam penampilan, informasi dan bahasa ini merupakan nilai plus juga. Untuk saya di sini kurang ahli dalam penyampaian informasi dan bahasa, terkadang agak kaku dan kurang jelas. Jadi bagi teman-teman yang punya keahlian di sini, informasi dan bahasanya, penampilan bagus, itu sangat mendukung atau menjadi nilai jual tersendiri bagi konten atau videonya. Dan yang tidak kalah penting ini, yang nomor 6 ini, kreatif dan unik. Ini yang dicari atau dituntut juga oleh pihak YouTube agar kita bisa kreatif dan unik dalam membuat konten. Kenapa? Karena zaman sekarang persaingan di YouTube itu sangat banyak. Orang membuat konten-konten yang umum ataupun yang trending. Artinya jika kita sama saja dengan konten orang lain yang sudah terlebih dahulu terkenal atau view-nya banyak atau bagus, tentunya
tidak mungkin konten kita itu bisa bersaing dengan konten orang lain, kecuali dipromosikan secara berbayar. Tentunya itu kita makan biaya atau ada nilai ongkosnya seperti itu. Itu pun tidak bisa menentukan channel kita itu sukses untuk perkembangan selanjutnya. Jadi di sini harus benar-benar dipikirkan kreatif dalam membuat konten dan video agar nanti bisa bersaing dengan video-video yang lainnya atau video yang tidak ada atau tidak banyak di-upload oleh orang lain sebelumnya, seperti itu. Yang ketujuh, waktu atau durasi video disesuaikan dengan konten videonya. Yang kedelapan, tentunya waktu juga atau momen video apa yang menjadi tren sekarang, itu perlu diperhatikan juga. Jika tutorial aplikasi, tentunya terkadang ada update atau pemutahiran data dengan aplikasi itu. Tiap tahun tentunya berbeda, apalagi aplikasi keuangan seperti saya ini. Tiap tahun pasti ada pembaharuan atau pemutahiran data istilahnya, atau pengubahan kebijakan dan pengaturan, sehingga aplikasi itu terkadang juga menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan terbaru. Bagian B ini promosikan bagikan video dengan cara, ini sangat penting. Cara paling mudah tentunya kita menggunakan media sosial saja, bisa mulai FB, WA, Telegram, dan sejenisnya. Hingga Anda bisa maksimalkan bagaimana cara mempromosikan atau men-share video kita. Yang kedua, kita harus berinteraksi atau minta bantuan dengan orang lain atau istilahnya interaksi sosial, karena manusia itu makhluk sosial, tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain, terutama keluarga kita, sahabat, teman supervisi, teman kantor, dan lain-lain. Kita wajib berinteraksi dan minta dukungan kepada mereka, jangan sampai sungkan atau supan minta dukungan. Dan orang lain bisa juga secara umum yang bukan keluarga atau sahabat dengan cara saling bantu subscribe lewat media sosial. Ini sangat diperlukan juga saling bantu subscribe ini, karena bagi pemula ini untuk mendapatkan subscribe cukup susah, payah, atau sangat susah. Contohnya saya ini subscribernya masih rendah juga, 1100. Tapi jika sudah di atas 1000, alhamdulillah cepat naik subscribe-nya. Sekitar 4 hari sudah 100 subscribe yang naik ini. Jika di atas 1000, tapi jika di bawah 1000 tentunya cukup payah juga dan berjuang untuk subscribe-nya. Salah satunya dengan saling bantu subscribe lewat media sosial. Kita bergabung ke grup-grup YouTube seperti itu untuk menambah subscribe-nya. Yang penting ada interaksi atau usaha, karena channel kita untuk pemula ini, jika channelnya belum bisa berkembang dengan baik, orang lain tentunya tidak bisa mencari channel kita di pencarian YouTube, karena ratingnya masih rendah. Tapi jika sudah ratingnya tinggi atau naik, tentunya akan muncul selalu atau terus di pencarian YouTube, sehingga orang lain bisa mudah juga mengasih subscribe-nya. Dan juga sebagai pemula, khususnya untuk jam tayang ini sangat susah juga untuk mengejar jam tayangnya jika tidak saling bantu tadi, atau bisa ditonton sendiri dengan catatan ini kelebihan internet, dan jangan pakai akun sendiri, artinya bisa tanpa akun. Jika pakai akun nanti takutnya channel kita akan membahayakan untuk monetisasi nanti, takut terbaca oleh YouTube bahwa kita melakukan tonton sendiri. Sebenarnya tidak salah juga jika ditonton sendiri dengan channel kita, tapi takut saja itu tidak memenuhi syarat nantinya untuk monetisasi. Intinya dibaca saja di sini. Dan yang tidak paling penting, paling pokok juga semangat dan kerja keras. Artinya harus ada kerja keras, menyisihkan waktu untuk membuat video, pantang menyerah, dan yang paling penting rajin dan sering upload. Ini juga poinnya, video terbaik kalian, upload saja videonya. Jadi jangan Anda berpikir nanti ditonton oleh orang lain atau tidak, yang penting diupload dan diusahakan niatnya tadi, mudah-mudahan videonya ini bisa ditonton orang lain atau bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Karena suatu saat insya Allah
ada saja nanti video kita yang mendapatkan view terbanyak jika kita sering rajin upload video. Dan yang kelima ini berdoa, dan keyakinan masing-masing sebagai agama Islam, kami tentu berdoa terus setiap hari. Ini untuk Islam, terutama dalam sholat 5 waktu, tentunya ada doa. Seperti itu. Dan juga dalam agama Islam, jika sudah terpenuhi semua ini, kita tawakal saja kepada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita serahkan. Ini untuk agama Islam. Setelah semua kita usahakan, kita ikhtiarkan, alat dan bahannya sudah kita sediakan, terus kita ada ikhtiarnya, menggunakan waktu, menggunakan tenaga dan pikiran, serta berusaha mempromosikan videonya dan bagian videonya memperkenalkan dengan orang lain. Setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara agama Islam. Jadi poinnya tadi, pertama harus ada alat dan bahan. Yang kedua, rajin mengupload video dan kontennya. Usahakan videonya video terbaik atau pintar-pintar memainkan judul seperti ini. Ini saya sering menggunakan cara cepat. Ini view-nya cukup besar jika menggunakan cara cepat. Jadi 1 menit sudah 4000 view. Jadi pintar-pintar memainkan kata kunci untuk judulnya. Thumbnail-nya harus benar-benar menarik. Tentunya sekarang sangat mudah buat thumbnail. Ini saya cuma menggunakan Microsoft Word. Thumbnail-nya tidak secanggih atau sehebat para YouTuber lainnya yang sudah menggunakan software terbaik seperti Adobe Photoshop atau CorelDRAW atau yang lainnya. Saya cuma menggunakan Microsoft Word saja di sini untuk membuat thumbnail. Yang penting tadi menarik atau disesuaikan dengan judulnya agar menjadi nilai plus atau nilai jual bagi orang untuk melihat video kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga tadi, promosi atau pemasaran istilahnya bagi orang sudah profesional. Jadi harus benar-benar dipromosikan videonya atau diintegrasikan ke dunia YouTube pada orang lain, disampaikan seperti itu. Dan yang keempat tadi, ingat, semangat, kerja keras, pantang menyerah, dan rajin dalam mengupload video. Terakhir, berdoa untuk keyakinan masing-masing. Setelah itu kita serahkan saja hasilnya. Semoga hasilnya bagus sesuai dengan niat atau tujuan kita. Jadi pada teman-teman yang masih berjuang, semoga channelnya bisa sukses dan bisa dimonetisasi segera. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas atau kurang berkenan atau tidak pada tempatnya. Karena di sini saya bukan ahlinya juga dalam berbicara atau berbahasa. Itulah salah satu kekurangan saya untuk bahasa dan informasi kurang menguasai. Yang kata wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.